Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun masih secara daring, secara online. Saya yakin dan percaya lawatan Tuhan boleh ada buat setiap kita. Amin. Pada pagi hari ini saya mengundang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Kita akan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Pada saat hari ini kita boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan karena anugerah Tuhan buat setiap kami. Oleh karena itu kami bersyukur. Kami mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada kami bawa pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku hidupku
Sebab itu kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu buat setiap kami selalu baru tiap hari. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Naikkan ucapan syukur-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan. Kita mau perkatakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Hidup kami adalah penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ini pujian kami. Ini pujian kami Tuhan. Kami bawa di hadirat-Mu. Oh Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat kekuatan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Glory bagi-Mu Yesus. Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus yang baik. Kami bersyukur. Hanya Kau yang layak terima sembah dan pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Pagi ini ya Tuhan kami mengucap syukur Bapa. Sebab Engkau baik, bahkan teramat baik buat setiap kami. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan sanak saudara kami, keluarga kami. Dimanapun kami berada, kami sedang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh memberikan hati kami, bahkan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Biarlah Tuhan setiap pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan. Katakan bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah orang. Sampai terketak, sebab
kesaksian kita bahwa Allah sumber kekuatan kita. Amin. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap samanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Bahkan Allah kita Allah yang dahsyat buat kita, amin. Dia sanggup melakukan perkara yang di luar nalar kita. Katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan Tuhan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak jemaat Tuhan, boleh kita mau siapkan hati kita agar boleh menjadi tempat taburan firman Tuhan yang baik. Apapun yang kami
gambar saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan yang di rumah atau berada di manapun. Kita bersyukur pagi hari ini, kita tadi sudah memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak saudara, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu buat pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama keluarga kami. Kiranya Tuhan pada saat ini kami ingin mendengarkan, sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami lembut, Tuhan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi benih taburan yang subur untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami mengerti firman-Mu dan tolong hamba-Mu ini yang Tuhan percayakan, ampuni, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, biarlah hamba mampu menyampaikan dengan bahasa sederhana mungkin Tuhan, sehingga mudah dimengerti dan kami dapat melakukannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berada di akhir bulannya, di bulan Juli. Tidak kerasa begitu cepat waktu berlalu. Tentunya yang spesial di tahun ini kita bersama coronavirus ya, COVID-19. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita langsung saja belajar firman Tuhan. Kita buka Matius 11 ayat 2-6. Injil Matius 11 ayat 2-6. Ini kisah tentang Yohanes Pembaptis ya saudara ya. Matius 11 ayat 2-6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Jadi Yohanes Pembaptis saudara ya, ini nabi besar yang luar biasa membuka jalan untuk kelahiran Yesus waktu itu saudara. Bahkan sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yohanes ini kata Yesus tidak ada lagi siapapun yang lahir yang sebesar itu ya, maksudnya membuka jalan bagi Tuhan. Nah sampai waktu bayi Yohanes waktu masih di kandungan Elizabeth, dan bayi Yesus di kandungan Maria, mereka bertemu saling bergembira gitu ya. Karena ada ikatan, luar biasa saudara, bahkan ada ikatan memang secara saudara. Ya, mereka itu ibaratnya sepupu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius 11 ayat 2-6 ini, waktu itu Yohanes sudah dipenjara terkait peristiwa Herodias, istri Filipus. Ya, istri Filipus saudaranya yang diambil. Jadi waktu itu Yohanes menegur Herodes, ya. Yohanes menegur Raja Herodes tidak boleh mengambil istri daripada saudaramu. Makanya dia dimasukin ke dalam penjara. Saudara yang terkasih, sampai di penjara, waktu itu Yohanes sampai menyuruh murid-murid Yohanes itu menanyakan Yesus, apakah engkau Mesias atau kami harus menunggu lagi yang lain? Di sini saudara, timbul kekecewaan dari Yohanes. Karena apa saudara? Karena Yohanes sudah melakukan yang terbaik saudara ya, menginjili orang yang jahat disuruh bertobat, berbalik dan dibaptis. Namun dia dipenjara juga. Di sini timbul kekecewaan di hatinya saudara. Sampai dia ragu. Tapi kata Yesus, apa yang sudah kulakukan itu jelas terlihat, tidak boleh diragukan. Jadi tema firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini adalah sembuh dari kecewa. Ya, sembuh dari kecewa. Selama kita hidup saudara, tentu kita pasti mengalami yang namanya kecewa. Ya, kekecewaan itu kita alami atau kita juga mengecewakan orang lain. Siapapun, saya percaya dan yakin mengalami yang namanya kecewa. Kecewa itu apa sih saudara? Kecewa itu berarti kecil hati, sedih, tidak menerima kenyataan yang sesuai harapan. Ini kecewa, ini arti kecewa saudara ya. Yohanes Pembaptis ini orang yang luar biasa saja bisa mengalami yang namanya kecewa, apalagi kita ya. Siapa lagi saudara yang kecewa? Kalau kita lihat orang yang kaya menanyakan Yesus, bagaimana supaya saya dapatkan hidup? Jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Dia menjadi kecewa, lalu pergi. Kecewa pada siapa? Kecewa kepada Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis juga kecewa saat itu saudara. Nah, namun ada tokoh Alkitab yang patut kita teladani yang tidak menjadi kecewa. Salah satunya Ayub saudara ya. Bagaimanapun dalam keadaan apapun, semenderita apapun saudara.
pada akhirnya dia tetap di jalan Tuhan, dia tetap taat. Ayub memperoleh kemenangan 2 kali lipat dari apa yang dia miliki. Terus siapa lagi? Daniel di goa singa, saudara ya. Dia tidak menjadi kecewa. Terus siapa lagi? Abraham, saudara. Disuruh persembahkan anaknya yang tunggal, yang lahir di masa tuanya. Kenapa Tuhan tidak kasih yang lain? Tidak minta yang lain. Kan sulit, saudara ya. Satu-satunya kesayangan dipersembahkan. Tapi dia taat, sudah disuruh pergi dari kota kelahirannya, saudara. Sudah disuruh persembahkan anaknya, tapi apa? Dia taat. Dia tidak menjadi kecewa. Siapa lagi? Rasul Paulus tentunya, saudara. Keaniaya, sesah, saudara, penjara, bahkan duri dalam daging. Menemani, melengkapi hidupnya. Tidak ada bandingannya kalau kita manusia dengan kecewa yang dialami Rasul Paulus dan penderitaan yang dialaminya, saudara. Siapa lagi? Yesus sendiri, saudara. Ya, Yesus pernah kecewa pada murid-muridnya. Kepada Petrus waktu ayam berkokok 3 kali. Ya, kepada Yudas yang mengkhianatinya. Kecewa lagi waktu di Taman Getsemani. Yesus pun mengalami, saudara. Makanya hari ini saya mau katakan, kalau saudara mengalami kecewa, itu hal yang lumrah. Tapi pada ending firman Tuhan ini kita mau sama-sama sembuh daripada kecewa itu. Amin. Kita maunya sembuh. Kita kalau sakit, saudara, sedikit aja kena pisau, rasanya udah perih. Kita mau cepat-cepat sembuh. Demikian kalau sudah sembuh, lega ya. Luka kita itu lega, saudara. Kita jadi lega karena luka kita sudah sembuh atau sakit kita sembuh. Apalagi kalau kita sembuh dari rasa kecewa. Dalam hidup kita mengalami yang namanya kecewa. Orang yang mengecewakan dengan orang yang kecewa itu dalam posisi yang sama. Dalam posisi yang salah, saudara. Makanya kalau memang bisa kita jangan mengecewakan orang lain. Dan harus bisa kita tidak jadi kecewa dalam keadaan apapun. Ini sulit. Ini memang sulit dilakukan, saudara. Tapi kita harus bisa melakukannya, saudara. Kalau kita memang hidup dalam Tuhan. Pertama, kalau memang hal itu bisa dihindari, kita jangan mengecewakan orang. Kadang sesekali kita tanpa sadar mengecewakan orang lain. Tapi kalau kita sadar apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita omong itu akan mengecewakan orang lain, jangan lakukan, saudara. Orang yang kecewa dan mengecewakan di posisi yang sama, posisi yang salah. Tapi siapa yang paling rugi? Yang paling rugi adalah orang yang kecewa, saudara. Ya, karena bisa saja orang yang mengecewakannya tidak sadar bahwa dia sudah membuat orang itu kecewa. Saudara harus tahu kecewa ini bukan keadaan. Ini yang sering kita salah. Ya, contohnya apa, saudara? Kalau kita naik motor, tiba-tiba mogok, terus kita ngomel-ngomel. Aduh, motor ini mogok, mana bengkel jauh, segala macam. Nah, itu kita mulai menyalahkan keadaan. Padahal keadaannya itu tidak lagi kecewa. Contohnya apa? Orang lain yang lagi tidak mogok motornya happy-happy aja, betul? Orang lain yang lagi lakukan aktivitasnya, lakukan aja. Oke, kita lagi memang mogok motornya. Jadi bukan salah keadaannya, salah respon kita. Ya, salah tanggapan kita, salah pikiran kita dalam menanggapi keadaan itu. Keadaan itu apa adanya, saudara. Setiap hari kita lewati hari demi hari. Tapi respon kita atas keadaan itu yang membuat kita kecewa. Kita bisa memilih pada dasarnya, saudara. Ya, makanya tapi sulit ya. Sebagai manusia seringkali hati kita gampang terluka, saudara. Karena kecewa itu adalah keadaan yang kita pikirkan, respon dari yang kita pikirkan, maka kita harus kendalikan pikiran kita, mau nggak mau supaya tidak kecewa. Sebisa mungkin, ya. Kalau gitu udah mau kecewa, ingat Tuhan. Loh ini berdosa, loh ini tidak ada baiknya, tidak ada positifnya, saya harus tinggalkan. Ya, kalau udah mau mulai kecewa, ingat Tuhan. Oh ya, Yesus aja tidak menjadi kecewa, walaupun saya masih sering berdosa. Yesus pun tidak jadi kecewa, walaupun saya tidak taat. Saya tidak dengar-dengaran. Apa hak kita untuk kecewa, saudara? Nah, saat mulai timbul pikiran itu, jangan sampai kecewanya itu jadi sebisa mungkin. Ya, caranya ya kendalikan pikiran dan ingat Tuhan. Penyebab orang kecewa itu apa sih, saudara? Saya catat di sini. Yang pertama, terlalu berharap. Nah, ini ya, orang yang kecewa itu biasanya terlalu berharap. Makanya saat fakta tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya menjadi kecewa. Saat hidup tidak sesuai ekspektasi, akhirnya kecewa. Tetap kita punya harapan, saudara. Makanya hidup pun harus ada pengharapan. Tapi pengharapan yang pasti itu di dalam Yesus. Amin. Pengharapan yang pasti itu di dalam Yesus. Kita boleh berharap yang baik. Kita boleh berharap yang oke. Hidup lebih baik, berusaha lebih baik. Itu harus. Tapi kadang kalau harapan kita itu sudah overdosis. Kalau harapan kita itu sudah di luar nalar. Kalau bahkan mengalahkan kemampuan kita.
akhirnya kita jadi kecewa. Ya, saat keadaan itu muncul. Orang yang kecewa, dia terlalu berharap. Ya. Yang kedua, orang yang kecewa, hidupnya perfeksionis. Ya, orang yang kecewa selalu mencari kesempurnaan. Oke lah, kita ingin lebih baik, tapi kalau untuk sempurna nggak ada. Nobody perfect. Ya, nggak ada manusia yang sempurna, tapi kita harus berusaha ke arah situ. Orang yang terlalu pikirannya, kata firman Tuhan juga pikirkanlah ya. Pikirkanlah apa yang perkara di bawah, pikirkanlah apa yang ada padamu. Alkitab selalu mengajarkan, Yesus mengajarkan, berikan kami makanan secukupnya. Tidak pernah bilang berikan selebih-lebihnya dalam segala hal saudara. Dalam segala hal kita boleh-boleh aja berusaha lebih baik, tapi jangan sampai memaksa kehendak kita, akhirnya kita jadi kecewa bahkan jadi stres. Kebanyakannya menurut survei dan penelitian yang saya baca, orang yang stres itu biasanya terlalu perfeksionis. Ya, tidak selalu ya, tapi kebanyakan gitu. Makanya berpikir sebelum kita pengen punya tujuan, mampu nggak kita gapai? Kita boleh punya target hidup, kita boleh punya rancangan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Tapi pada satu hal, pada satu hari kita harus realistis kalau itu belum tercapai saudara. Supaya kita tidak kecewa. Ya. Yang ketiga, penyebab orang kecewa itu apa sih? Tidak menerima perubahan dalam hidupnya. Dalam hidup kita ini kita mengalami musim kehidupan saudara. Bukan cuma musim cuaca ya. Bisa panas, bisa hujan. Tapi kehidupan kita pun mengalami musim. Kadang kita menangis, kadang kita tertawa. Kadang kita bahagia, kadang kita bersedih. Kadang kita sakit, kadang kita sehat. Orang yang tidak menerima perubahan di hidupnya akan jadi kecewa. Ya, kadang perubahan itu tanpa kita sangka terjadi saudara. Di luar pikiran kita. Di luar apa yang kita mau, di luar apa yang kita rasa. Perubahan dalam hidup itu biasa saudara. Ada hal dalam hidup yang bisa kita rubah, ada hal dalam hidup yang tidak bisa kita rubah saudara. Apa yang bisa kita rubah saudara? Contohnya ya, berat badan kita saudara. Ya, kita bisa rubah, kita maunya gimana, tergantung niat dan segala macam saudara. Bisa kalau dengan usaha. Tapi ada yang tidak bisa dirubah saudara. Hidungnya kalau pesek. Harus terima kenyataan saudara. Iya bisa sih, kalau pakai cara-cara yang tidak alami itu udah nggak pas ya. Tuhan pun tidak senang tentunya. Nah, gitu saudara ya. Saudara lahir dari siapa orang tuanya? Saudara lahir dari keluarga kaya atau miskin? Saudara lahir tinggal dari kota mana orang tuanya? Itu nggak bisa dirubah. Ya, yang di luar-luar yang memang bisa kita poles, kita bisa rubah. Itulah kehidupan. Ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Kalau masih bisa dirubah, mari kita sama-sama berubah. Terutama karakter hidup kita saudara. Saya pun masih belajar saudara. Karena karakter hidup masih bisa dirubah. Terutama orang yang masih muda. Ya, libatkan Roh Kudus lewat berdoa. Kita pasti mampu. Sayang, terutama teman-teman yang muda bukan berarti yang tua tidak bisa berubah ya. Prosesnya itu lebih mudah anak muda. Makanya anak muda itu banyak ikut perubahan. Puji Tuhan kalau perubahan yang baik. Kalau perubahan yang lebih buruk, ya, karena perubahan itu bisa dua macam, baik atau buruk. Orang yang kecewa itu tidak percaya Tuhan sepenuh hati. Kalau dia percaya Tuhan sepenuh hati nggak bakal jadi kecewa. Karena pengharapannya dalam Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya pada manusia. Ya, orang yang kita boleh kecewa saudara, kita pasti bisa kecewa dan sudah mengalami kecewa. Tapi jangan berlarut, ini yang paling penting. Jangan berlarut, karena kalau gitu kita sudah mulai tidak percaya Tuhan. Bahkan bisa-bisa kita menyalahkan Tuhan. Ya, kenapa sih nasib saya begini? Kenapa sih saya selalu dikecewakan? Padahal saya sudah berusaha, sudah melayani Tuhan sekian tahun. Emang Tuhan janjikan saat kita ikut Tuhan tidak ada masalah? Kan enggak saudara ya. Tapi Tuhan janji beri kekuatan dan menyertai kita. Amin. Yang kelima, kenapa sih orang itu bisa kecewa? Karena konflik ya atau masa lalu. Bisa. Konflik yang tidak terselesaikan akan menimbulkan bekas saudara. Biasanya luka. Entah ringan, entah sedang kita nggak tahu saudara. Itu urusan hati. Konflik bisa menimbulkan masalah kalau tidak diselesaikan. Konflik bisa menimbulkan kecewaan kalau tidak diselesaikan. Sebagai anak Tuhan siapapun saudara, termasuk saya saudara, kita yang masih punya beban masa lalu, konflik tinggalkan hari ini. Ya, ambil keputusan. Karena tidak mengerjakan kebaikan. Karena menghambat kita untuk maju dalam Tuhan. Karena menghambat berkat Tuhan turun atas kita. Itu pasti. Kekecewaan yang lebih parah akan masuk pada tahap kebencian. Kebencian yang lebih parah akan masuk tahap kepahitan. Jangan sampai. Mumpung masih belum parah, biasanya ngobat itu lebih gampang saudara ya. Setuju ya?
Kalau ada sesuatu seperti penyakit, itu ya maafnya luka. Kalau belum terlalu parah kita obati agak cepat. Tapi kalau lama-lama semakin besar, semakin besar. Sebisa mungkin saudara hari ini siapapun yang menonton, yang ikut ibadah ini, kita yang masih menyimpan konflik masa lalu, atau masa lalu yang tidak bisa kita maafkan, berdamailah. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, nggak bakal bisa berdamai dengan lingkungan. Nggak bakal bisa berdamai dengan orang lain. Syaratnya harus berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana? Memaafkan setiap orang yang bersalah pada kita. Caranya gimana? Memaafkan masa lalu kita. Caranya gimana? Memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itu harus. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Nggak mudah, tapi harus saudara. Kalau enggak kita nggak akan menatap terus ke depan. Walaupun bisa aja kehidupan kita masih baik-baik saja. Tapi itu relatif saudara. Ya. Karena ukurannya ukuran Tuhan. Kita itu bagaimana rencana Tuhan, bagaimana yang Tuhan mau terjadi atas hidup kita. Apa sih bahayanya kecewa? Kenapa sih orang percaya tidak boleh kecewa? Orang yang kecewa sulit hidup dengan tenang. Kepikiran terus saudara ya. Coba saudara kalau trauma dengan ayam. Waktu kecil dipatuk ayam saudara. Ketemu ayam pasti trauma. Ayam gitu kan. Betul saudara? Takut. Jauh-jauh aja udah siap-siap mau kabur. Ada loh. Ada orang yang berotot takut jarum suntik. Saya pernah lihat ya saudara. Nah itu trauma. Demikian juga luka masa lalu. Demikian konflik. Itu tidak akan membuat hidup kita tenang. Tiap ketemu orangnya kita mulai deh pasang muka lain. Tiap ketemu orangnya jadi teringat deh kesalahannya. Nggak enak kan saudara? Nggak damai sejahtera kan? Buat apa saudara ya? Mari kita buang konflik masa lalu supaya kita dapat merasakan Kristus dalam hidup kita. Damai sejahtera yang melebihi akal budi itu. Apa sih ukuran bahagia? Orang yang kaya belum tentu bahagia. Orang yang miskin juga belum tentu bahagia. Tapi kalau ada Yesus dalam hidup orang itu pasti bahagia. Amin? Pasti bahagia saudara. Bahayanya kecewa, kita tidak tenang dalam hidup. Dan kita sulit menggapai masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan. Bukan masa depan yang di ukuran dunia itu saudara. Saudara bisa kejar, ya. Saudara punya uang, saudara kerja dengan giat, kerja keras. Saudara bisa gapai, tapi ada damai nggak di hati kalau masih ada konflik dengan orang lain? Ada damai nggak di hati kalau masih ada kekecewaan? Nggak bisa saudara, nggak menikmati hidup sepenuhnya. Ayo saudara kita belajar dan kita mau. Oke ini caranya, penyebabnya sudah saya sampaikan ya. Akibatnya sudah saya sampaikan, sekarang harus kasih solusi dong, supaya bisa sembuh, ya kan? Kalau dokter mengobati orang harus kasih obat, harus kasih tips, gimana apa pantangnya. Nah demikian kalau saya udah kasih tahu penyebabnya, saya sudah kasih tahu akibatnya, saya harus kasih tahu cara mengatasinya, supaya kita bisa sembuh. Hari ini siapapun kita mau sama-sama buang, karena kecewa dari yang kecil itu bisa jadi besar, jadi kebencian, bahkan jadi kepahitan. Kita nggak mau, apalagi ini anak-anak Tuhan, apalagi ya, jangan heran kita bisa gesekan antar pelayan Tuhan. Jangan heran, kecewa ini bukan produk orang-orang biasa atau orang-orang yang baru bertobat atau orang yang belum bertobat, tapi hamba Tuhan pun bisa kecewa. Ya, ini yang harus kita pahami. Ini siapapun yang membuka hati untuk kecewa, bisa kecewa, dijamin. Siapapun yang memberi peluang untuk kecewa, pasti bisa kecewa. Orang yang dulu kita kenal begitu mengasihi kita saudara ya, mendukung kita, tiba-tiba dia berbalik ya 180 derajat. Jadi malah iri, jadi malah tidak senang dengan kita. Bisa, itulah kehidupan. Tapi selama sesuatu masih bisa diperbaiki, perbaiki saudara. Segala sesuatu yang masih bisa kita lakukan, kita bisa mengampuni, lakukan. Apalagi kalau kita melayani Tuhan, itu harus saudara. Cara mengatasi kekecewaan, yang pertama, sampaikan kecewa itu apa adanya, tidak dipendam. Ya, ini yang pertama. Cara mengatasi kekecewaan, sampaikanlah kecewa itu apa adanya, tidak dipendam. Kepada siapa? Kepada orang yang mengecewakanmu tentunya. Kasih tahu dia, biar dia tahu. Atau kita tidak mau kasih tahu, biar dia tahu sendiri. Iya kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu gimana? Tidak selesai masalahnya saudara. Lebih baik kasih tahu, jangan dipendam ya. Sesuatu yang dipendam itu tidak baik saudara. Ya, coba air itu saudara ya, selang air. Kita tutup pakai tangan, gimana? Muncrat airnya kan saudara? Karena itu kita tekan. Gitulah saudara. Bagaimana kecewa itu terus dalam hati kita, nggak tahan dia, kayak meledak. Lama-lama bisa bahaya saudara. Untuk hubungan dengan sesama kita. Atau bisa juga orang kecewa dengan Tuhan, bisa. Atau juga hubungan dengan Tuhan. Sampaikan kecewa itu pada apa adanya, kepada siapa? Kepada orang yang mengecewakanmu. Kalau kamu nggak bisa atau belum bisa, sampaikan pada Tuhan. Yang penting hati lega. Kalau belum bisa lagi, sampaikan pada hamba Tuhan. Kalau belum bisa lagi saudara, gini ya, pada dasarnya memang pribadi yang paling kita percaya itu adalah Tuhan. Sahabat sejati itu memang Tuhan.
Tapi saudara punya juga ya, mungkin sahabat di dunia ini yang saudara bisa percaya, saudara ceritakan. Supaya saudara tidak mendam sendiri ya, tidak beban sendiri, akhirnya lama-lama bisa jadi penyakit saudara. Bisa. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kekecewaan? Tidak berlarut pada rasa kecewa itu saudara. Oke, saya kecewa, harus diakui. Oke, saya kesal gitu ya, harus diakui, menerima. Oh iya, dia sudah bikin saya kecewa. Nggak nyangka bisa seperti ini loh. Orang yang saya percaya selama ini loh. Orang yang baik loh. Orang yang saya kasihi loh. Kecewa otomatis sebagai manusia saudara. Tapi kita harus bangkit. Kita harus lupakan secepatnya saudara. Tidak berlarut pada rasa kecewa itu. Karena kecewa tidak mengerjakan yang baik. Karena kecewa menghambat hidup kita. Karena kecewa membuat beban pikiran kita. Pasti ya. Apalagi kalau orang yang sadar sudah membuat seseorang kecewa, dia pasti merasakan beban yang luar biasa. Dia sudah minta maaf tapi belum dimaafkan, merasakan beban lebih lagi. Ya saudara, jadi jangan sampai berlarut pada rasa kecewa itu. Buat apa sih saudara? Hidup kita akan terbebani, akan terhambat. Apa yang kita rencanakan mungkin saudara jadi blank gitu ya. Karena beban pikiran. Kalau kita sudah mengecewakan orang lain dan kita punya dasar kasih, kita tidak akan tenang hidupnya. Itu pasti ya. Kalau kita sudah mengecewakan orang lain dan kita sudah dan memang dasarnya kasih mengasihi orang itu, kita tidak akan bisa tenang sampai masalah itu selesai. Ya, jangan sampai berlarut. Buat apa? Ya, buat apa menyimpan kekecewaan? Lebih baik menyimpan kebahagiaan kan betul? Lebih baik menyimpan optimis kan? Lebih baik menyimpan rencana-rencana yang baik kan dalam hidup? Oke. Yang ketiga, bagaimana mengatasi kekecewaan? Mengampuni dan berdoa. Matius 18, 21-23. Silakan saudari Ellen. Matius 18 ayat 21-23. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya. Berapa kali sih kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Itu 7 kali, 70 kali versi firman Tuhan. Tapi kalau kita tafsir itu artinya tidak ada batasan. Sehari 490 kali pengampunan untuk orang yang sama. Mampu nggak kita lakukan? Kadang sekali, 2 kali. Oh sekali, oke saya ampuni. Oh 2 kali, oke. Kamu kalau ketiga kali, tidak ada ampun lagi bagi kamu. Misalnya gitu saudara ya. Nah, mampu nggak kita? Yesus ajarkan mengampuni tanpa batas kepada siapapun saudara. Angka 7 waktu itu ya, adalah angka yang paling sempurna bangsa Yahudi. Angka 7. Makanya dibilang 7 kali 70 kali. 7 kali 70, 490. Jadi mengampuni satu orang dalam satu hari, 490 kali. Ini makna kiasan saudara ya. Artinya tanpa batasan. Separah apapun kesalahannya saudara. Bisa enggak? Ya memang sulit. Tapi harus dong. Kan teladan kita Yesus. Ya kan? Harus kita lakukan mau enggak mau saudara. Ya, karena teladan kita Yesus sudah mengampuni. Kita aja tidak layak seharusnya diampuni. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa itu. Yang tanpa batas memberi segalanya. Kita diampuni. Kita dilayakkan Tuhan. Demikian kita. Barang siapa tidak mengampuni, tidak akan diampuni, kata firman Tuhan. Ya, coba kita pikir-pikir, kita introspeksi sekarang, siapapun termasuk saya, ada nggak kita masih menyakiti hati orang? Juga, tapi ya ini catatannya bukan cuma buat orang yang membuat orang kecewa. Dua-duanya, orang yang membuat orang kecewa dan orang yang kecewa karena perbuatan orang. Dua-duanya sama-sama salah. Udah tahu gitu harusnya jangan diulangi kesalahannya. Itu namanya bebal gitu ya. Ibaratnya jatuh ke lubang yang sama. Kadang kita bisa gitu saudara ya. Kadang kita bisa membuat kesalahan lebih dari sekali. Tapi tidak ada kata terlambat saudara untuk meminta maaf, untuk mengampuni, dan untuk diampuni. Selama masih ada nafas saudara, harus kita bisa lakukan. Saya sudah ampuni, saya sudah minta ampun, saya sudah minta maaf, tapi orangnya tidak mau. Ya sudah saudara berdoa, suatu hari siapa tahu berubah hatinya. Ya, suatu hari Tuhan gerakan, tapi nggak mau lagi. Sudah saudara sudah lakukan bagiannya. Tapi jangan sampai terjadi di lingkupan anak-anak Tuhan, terutama saudara ya, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Berbuat baiklah, kata firman Tuhan, terutama
kepada saudara seiman, kata firman Tuhan ya. Berbuat baiklah terutama kepada saudara seiman. Artinya kita harus berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang seiman. Kalau di gereja aja kita punya masalah, kalau di gereja kita punya musuh mungkin saudara ya, tapi di sini semoga tidak ada saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi orang di luar gereja sana? Ya, sulit. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang keempat, ini yang terakhir. Bagaimana mengatasi kekecewaan? Percaya, semua itu terjadi atas izin Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Termasuk dalam hal jika hati kita dibuat kecewa. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dunia ini. Atas izin Tuhan. Lalu apa outputnya? Apa pelajaran yang dapat kita petik? Ya, kita bisa jadi pribadi lebih baik mungkin saudara. Orang yang juga kita saling tahu kesalahan masing-masing. Kita jadi bisa memperbaiki hubungan dengan sesama. Ada maksud Tuhan atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk rasa kecewa. Ya, kecewa itu sekali lagi bukan keadaan, tapi respon kita atas keadaan yang terjadi. Jadi hari ini atau besok, saudara dihadapkan pada suatu masalah, kita bisa memilih mau kecewa atau mau menerima, terus mencari solusi, dan kita lanjutkan hidup dengan lebih baik. Bisa pilih. Kalau kita pilih kecewa, ya sudah, kita habis dengan rasa tidak tenang, kita habis dengan mengingat orang yang membenci kita atau yang membuat kita kecewa. Hari-hari kita dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Sulit saudara, merasakan kasih Yesus sepenuhnya dalam hidup kita. Kecewa itu erat hubungannya dengan mengampuni pada akhirnya saudara. Ya, orang yang mengecewakan seorang harus mengampuni apalagi sudah tahu kebenaran. Ya, orang yang dikecewakan juga harus mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang yang mengecewakannya. Itu harus. Apalagi kalau kita dalam lingkup saudara seiman dan pelayan-pelayan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita buka Yohanes 16 ayat 1 sampai 4, ini ayat terakhir. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita juga sebagai murid-muridnya, sebagai murid Kristus. Suatu hari kamu akan dikecewakan dengan keadaan dunia ini yang semakin jahat, kepada orang-orang yang semakin jahat, yang menentang Yesus, antikris dan segala macamnya saudara akhir zaman ini. Kita ini akan dibenci, kita ini bahkan akan dianiaya. Jangan sampai kecewa ikut Tuhan, kata Tuhan. Jadi kecewa yang kita alami dengan sesama, kecewa yang kita alami mungkin dengan tetangga, dengan sahabat, dengan orang di kantor, dengan teman sekerja, itu belum apa-apanya. Ya, dibanding penderitaan di akhir zaman nanti. Bagaimana kalau kita tidak tahan saat ini? Bagaimana kalau kita tidak menyelesaikannya hal yang sepele atau masih di lingkup seperti ini? Kita akan kecewa ngikut Yesus pada akhirnya saudara. Kalau dihadapkan pada aniaya yang sesungguhnya. Kalau dihadapkan pada orang yang membenci kita karena nama Yesus. Belum sampai diludahkan saudara? Kita belum sampai di situ saudara. Nah, makanya kecewa yang masih dengan sesama, kecewa yang dengan masih tetangga, kecewa yang masih dengan teman sekantor ya, teman kuliah, teman sekolah. Ayolah kita harus selesaikan rasa kecewa itu, selesaikan menerima, mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, singkat saja saudara, kecewa tidak melakukan hal baik apapun dalam kehidupan kita. Kecewa tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kecewa tidak membuat hidup kita lebih baik. Lalu buat apa dipertahankan? Mari sama-sama kita tinggalkan. Amin. Buat firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu tentang rasa kecewa. Kami tidak tahu kapan musim hidup kami harus mengalami kecewa. Tapi kami punya kendali atas respon kami, atas pikiran kami, supaya kami memilih untuk tidak menjadi kecewa. Karena pada dasarnya saat kami terus kecewa, menahan kecewa itu, ini tidak baik Tuhan, mungkin akan jadi benci, kepahitan, bahkan terlebih lagi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat kami kecewa pada orang lain dan tidak mampu dan berlarut-larut Tuhan, maka kami juga sudah secara tidak langsung
kecewa pada Yesus. Ampuni kami jikalau kami yang hari ini mengikuti ibadah ini masih ada rasa kecewa, konflik dan tidak bisa mengampuni masa lalu atau orang di masa lalu kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan, biarlah hati kami dilembutkan Tuhan, Engkau memampukan kami anak-anak-Mu, terutama para pelayan-pelayan Tuhan, terutama saudara seiman, untuk kami hilangkan rasa-rasa kecewa di hati kami. Kami tahu setiap kami tidak ada yang sempurna, daripada itu kami harus saling menerima kekurangan dan kelebihan kami dan terus saling mendoakan agar semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sempurnakan firman ini dalam setiap hati kami. Bapa di sorga, kami bersyafaat berdoa buat bangsa kami. Tuhan pimpin sertai bangsa kami di tengah keadaan seperti ini. COVID-19 Tuhan, Engkau terus kuatkan pemerintah, presiden jajarannya Tuhan, beri hikmat, kekuatan, takut akan Tuhan menyertai mereka. Berkati Tuhan gereja kami GBI Mata Dinata, gembala jemaat beserta keluarga Tuhan, para pelayan Tuhan, majelis aktivis, siapapun Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, terus pakai sebagai alat-Mu, sucikan kuduskan kami Tuhan, biarlah melalui pelayanan kami banyak orang diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu, kami berdoa buat remaja, pemuda, seluruh jemaat Tuhan sampai yang manula sekalipun, Tuhan terus menguatkan, memberi damai sejahtera atas keluarga demi keluarga, menyertai kami yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan beri kesembuhan, bahkan rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu yang dalam susah, dalam masalah, dalam kekecewaan, dalam kesedihan apapun Tuhan tolong. Tolong orang-orang tua yang saat ini sendiri di rumahnya Bapa, Tuhan terus sertai, beri penghiburan, kekuatan daripada-Mu, bahkan iman mereka terus teguh dalam Tuhan dan tidak pernah menjadi kecewa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk terus beribadah Tuhan, walaupun online seperti ini, kami percaya tidak mengurangi rasa syukur, tidak mengurangi kesungguhan kami dalam beribadah. Terima kasih Bapa di sorga, tolong rencana pembangunan gereja, kerinduan kami memiliki gedung gereja, Tuhan sendiri yang beracara, campur tangan, kami lakukan bagian kami dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini, WL Singer, pemain musik, semuanya Tuhan tanpa terkecuali dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa ucapan syukur kami. Kami akhiri ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, haleluya. Saudaraku yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan saat ini terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, selamat berhari Minggu dan selamat beraktivitas di rumah, dan seperlunya mari kita patuhi aturan pemerintah atau protokol kesehatan dalam situasi pandemi saat ini. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Happy Sunday and God bless you.